terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari suster, Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati untuk menyiapkan jam kudus adorasi pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita bawa seluruh keberadaan kita hari ini ke hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya,
yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Di hadapan Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, mari kita menundukkan hati kita. Membawa seluruh hidup kita di hadapannya, baik di dalam ketidakberdayaan karena kelemahan dan dosa kita, maupun di dalam sukacita dan kegembiraan yang kita terima dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan dari buku ibadat adorasi menimba dari lambung Yesus yang tertikam, halaman 18. Kita mohon, datanglah kerajaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Raja semesta alam. Ya Tuhanku dan Allahku, datanglah kerajaan-Mu dan kuasailah hati kami. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah Raja semesta alam yang turun dari surga dalam roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Datanglah kerajaan-Mu dalam hati kami dan dalam masyarakat negeri ini. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sejenak untuk bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Dia, memohon agar kerajaan-Nya sungguh-sungguh merajai hati kita, merajai keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, dunia kita ini.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Melanjutkan, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
kakiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudari dan saudaraku, dalam sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kita hendak merenungkan Injil Tuhan yang hari ini kita baca, yang hari ini kita dengarkan, bersama dengan gereja semesta yang hari ini memperingati Santa Agatha. Diutus dalam ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Engkau hadir di hadapan kami dalam sakramen Maha Kudus. Kami datang, kami hadir, kami hendak berdiam sejenak untuk tinggal bersama-Mu. Di hadapan-Mu kami ingin melepaskan segala beban, segala rencana, rutinitas kami, pekerjaan kami, kecemasan, kekhawatiran, juga kegembiraan. Kami hendak sejenak melepaskan semuanya itu untuk diam hadir dalam keheningan kami, untuk belajar mendengarkan suara-Mu. Yesus memanggil dan mengutus. Yesus memanggil murid-muridnya lalu mengutus mereka berdua-dua. Jelas sekali di sini panggilan selalu mendahului perutusan. Tidak ada yang diutus tanpa terlebih dahulu tinggal bersama Yesus, mendengarkan panggilannya. Maka mari di hadapan Tuhan dalam sembah sujud, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ia memanggil kita tidak menunggu kita sempurna, kita kecukupan, kita berlebihan. Ia memanggil kita apa adanya. Santa Agatha dipanggil sejak muda belia. Santa Agatha tidak memilih jalan yang mudah, jalan yang sederhana, tetapi ia menjawab panggilan itu dengan hati yang utuh. Hati yang utuh
menyangkut seluruh diri kita. Kekuatan maupun kelemahan kita. Kalau dalam Injil tadi Yesus mengutus murid-muridnya tanpa roti, tanpa uang, tanpa jaminan, ini bukan tentang kemiskinan semata, melainkan tentang kepercayaan. Kita masih sering mengikuti Dia, tetapi dengan syarat. Kami mau ikut Tuhan, tetapi aku ingin tetap aman. Aku mau mengikuti Tuhan, tetapi aku ingin tetap yang pemegang kendali. Santa Agatha menanggalkan segala keamanan, kenyamanan. Ia percaya hidup yang ada di dalam tangan Tuhan bukan tangan kuasa dunia, bukan di tangannya sendiri, tetapi sungguh-sungguh dalam jaminan belas kasih Allah. Yesus mengajarkan tentang tinggal dan pergi. Yesus mengajar murid-muridnya untuk tahu kapan harus tinggal bersama dengan Yesus, bersama dengan yang lainnya. Tetapi Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk tahu kapan harus pergi. Tidak semua tempat menerima. Tidak semua tempat akan merasa gembira dengan pewartaan, dengan kesaksian. Penolakan demi penolakan mungkin akan segera menyambut. Tetapi bagi Yesus penolakan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perutusan. Yesus sendiri mengalami itu sejak di dalam kandungannya oleh mereka yang ada di sekitarnya yang tidak menghendakinya. Bagi Santa Agatha, penolakan dialaminya bukan karena kejahatan, melainkan justru karena kesetiaannya kepada Kristus, ia ditolak, ia dibunuh. Dan di hadapan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, kita belajar bagaimana setia kepada Allah tidak selalu membawa penerimaan manusia. Setelah dipanggil, kita mendengarkan, kita beranjak. Setelah tinggal, kita harus pergi. Pergi dalam perutusan untuk mewartakan pertobatan. Bagi para murid yang dipanggil lalu diutus, pertobatan menjadi pewartaan yang harus digaungkan. Pertobatan pertama-tama terjadi di dalam diri mereka sendiri. Seperti Santa Agatha, seorang wanita muda, lemah menurut ukuran dunia, tetapi kuat dalam pandangan Allah, kuat dalam iman.
Ia mau mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Allah, kekudusan, bukan tentang hidup tanpa kesulitan, bukan hidup tanpa penderitaan, melainkan tentang tetap mencintai Tuhan di tengah kesulitan dan penderitaan. Saudari dan saudaraku, di hadapan sakramen yang Maha Kudus, mari kita membawa dan menyerahkan tubuh ragawi kita, kehendak dan keinginan kita, masa depan kita. Dia yang hadir dalam hosti yang kecil dan rapuh, menunjukkan kepada kita karya-karyanya yang setia, yang sederhana. Maka mari kita memohon rahmat. Rahmat yang sama yang dimiliki oleh para rasul, yang dimiliki oleh Santa Agatha. Hati yang mau diubah dan hidup yang mau diutus. Mari kita tinggal di dalam keheningan, menggaungkan rahmat yang kita mohon, hati yang mau diubah, hidup yang mau diutus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Memuliakan nama-Mu.
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu.
Saudari dan saudaraku di hadapan Sakramen Maha Kudus, mari kita secara pribadi membawa di dalam doa kita bagi orang-orang yang kita cintai. Kita mohonkan rahmat yang mereka butuhkan. Khususnya bagi mereka yang ada dalam situasi sulit karena sakit. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesembuhan, kesehatan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, kita mohonkan rahmat sukacita, kegembiraan. Agar tetap sabar dan menjadi tempat bagi anak, cucu, orang-orang di sekitarnya untuk belajar banyak hal. Mari kita juga bawa dalam doa negeri kita yang tercinta, Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, menjauhkan dari segala malapetaka dan bencana, sehingga negeri kita ini menjadi tempat yang aman, yang nyaman. Kita juga berdoa bagi persekutuan umat beriman. Semoga semangat Sin Unum yang mereka perjuangkan sungguh-sungguh membawa mereka dalam kebersatuan dengan Tuhan, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling berbagi. Mari kita juga berdoa bagi sanak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, juga hande taulan, sahabat, kenalan, teman kita yang sudah menghadap Tuhan. Kita mohonkan rahmat belas kasih dan kerahiman, agar mereka menjumpai Tuhan yang mereka imani dalam sukacita keselamatan. Semoga dosa-dosa mereka diampuni. Bagi mereka yang tidak punya sanak keluarga, semoga mereka tinggal bersama dengan orang-orang yang benar, menemukan jalan persaudaraan, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Kita juga berdoa bagi mereka yang kehilangan harapan, mereka yang putus asa. Semoga Engkau senantiasa menjadi tempat bagi mereka untuk tinggal, menemukan kekuatan, untuk bangkit, untuk berjuang. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bersyukur atas panggilan sekaligus perutusan yang sampai dengan hari ini kami tekuni sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati, sebagai bapa keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai guru pengajar,
sebagai karyawan atau pekerja, sebagai anak, dan seterusnya. Semoga kami mencintai panggilan ini dan kami menjalankan perutusan ini dengan sukacita. Seperti Santa Agatha, berilah kami keberanian untuk setia. Kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang mengutus, Engkau pula yang akan menyertai kami. Teguhkanlah langkah kami untuk mengikutimu dengan hati yang bebas, hati yang rela. Dan jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami diutus. Dan kami hendak mendoakan doa mohon kedatangan kerajaan Allah. Dari buku ibadat adorasi, menimba kasih dari lambung Yesus yang tertikam, halaman 20. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Bapa yang kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap khas yang ada dalam hati putra-Mu. Inilah aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk menemukan kehendak-Mu dalam semua situasi hidup, dan selalu terbuka bagi semua anak-Mu dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Terimalah keikutsertaan kami yang bermaksud mempersembahkan kepadamu diri kami sendiri sebagai kurban utuh, sehingga terwujudlah masyarakat yang lebih manusiawi. Santa Perawan Maria, Bunda Allah, pandanglah kami anak-anak-Mu dalam ketekunan, doa dan ketunggunan harapan juga iman kami. Biarlah kami bersama-Mu mendoakan 3 kali Salam Maria, agar penyertaan-Mu di dalam doa-doa kami ini sungguh-sungguh menjadikan kami pribadi-pribadi yang penuh iman seperti Engkau sendiri. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita lambungkan pujian kepada Sakramen Maha Kudus dengan menyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.